Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, yang lalu kita telah merenungkan karakter seorang pemimpin gereja yang alkitabiah harus mempunyai kredibilitas. Dan saat ini kita akan merenungkan yang kedua, yaitu karakter seorang pemimpin gereja yang alkitabiah harus mempunyai kapabilitas. Saudara-saudara, Robert Clinton yang adalah seorang profesor dari Fuller Theology Seminary mengatakan, setiap pemimpin Kristen merupakan orang-orang yang dipanggil Allah secara khusus untuk memimpin. Tanda yang menyertai mereka ialah mereka diberi kemampuan untuk memimpin dan bertanggung jawab untuk memimpin umat Tuhan atau gereja untuk mencapai tujuan Allah. Dari pernyataan Robert Clinton ini menyatakan kepada kita bahwa panggilan kepemimpinan gereja merupakan tanggung jawab besar. Namun di balik itu ada penyertaan Tuhan yang memberikan kuasa bagi mereka untuk memimpin sebagai seorang pemimpin. Jadi saudara-saudara, seorang pemimpin gereja seharusnya tidak memimpin dengan kekuatan dan hikmatnya yang terbatas, tetapi harus mengandalkan kuasa Tuhan dalam memimpin gereja. Namun ironisnya, ada sebagian pemimpin-pemimpin gereja yang gagal menerapkan prinsip ini. Mereka mengandalkan kekuatan dan hikmat mereka, sehingga di dalam keterbatasan mereka tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan kepemimpinan, yang akhirnya menimbulkan kekacauan di dalam komunitas yang dilayaninya, di mana kebencian, pertengkaran, perselisihan, dan perpecahan terjadi. Kondisi tersebut menyatakan bahwa seorang pemimpin gereja harus mempunyai kapabilitas di dalam memimpin. Dan yang paling penting, kapabilitas yang harus dimiliki harus bersumber daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus menunjukkan teladan kepemimpinan yang berkapabilitas yang bersumber dari Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17-38, ada beberapa bagian yang menuliskan tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, seperti dia hendak dibunuh, penderitaan dan sengsara yang akan dihadapinya, serigala-serigala ganas, munculnya para penyesat, dan berkali-kali Rasul Paulus juga menyatakan bahwa dia melayani dengan bercucuran air mata. Saudara-saudara, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus tidaklah mudah. Tetapi kondisi tersebut tidak membuat dia menyerah dan putus asa. Dia tetap menjalankan tanggung jawab dan terus memimpin para pengikutnya. Dia terus mengajar dan memberitakan Injil. Dia juga mengarahkan pengikut-pengikutnya untuk waspada dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Saudara-saudara, dalam menghadapi tantangan-tantangan kepemimpinannya, pada ayat 22 dan 24 menunjukkan rahasia kapabilitas kepemimpinan Rasul Paulus yang bersumber dari Tuhan. Pimpinan Roh Kudus menjadi prinsip yang sangat penting yang memberikan kapabilitas bagi seorang pemimpin gereja. Di dalam pemimpin Roh Kudus, Rasul Paulus mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan penderitaan dan tetap fokus mengerjakan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil. Walaupun dia menyadari nyawanya terancam dan bahkan akan mati, Rasul Paulus tetap menghadapinya dengan pimpinan Roh Kudus. Dari pemaparan tadi, menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan dan kecakapan Rasul Paulus menghadapi tantangan kepemimpinannya bukan berasal dari hikmat dan kekuatannya, tetapi berasal dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menguatkannya. Dengan demikian Rasul Paulus terus memberikan teladan kepemimpinan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, dari teladan kepemimpinan yang ditunjukkan Rasul Paulus mengingatkan setiap pemimpin-pemimpin gereja untuk memimpin dengan kapabilitas yang bersumber dari Tuhan, di mana Roh Kudus menjadi sumber kekuatan yang memimpin, memberikan hikmat dan bijaksana, keberanian untuk memimpin gereja untuk bertumbuh dan berbuah, menjadi saksi yang memuliakan Tuhan. Jadi mari saudara-saudara memimpin gereja dengan kapabilitas dari Allah, bukan dengan kapabilitas kita yang terbatas. Amin.